Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Salatullah wa salamuhu ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa itsba'ihi dzi qalbin salim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi fitrah di dalam diri setiap manusia bahwa kita memiliki sifat berani dan rasa takut. Jadi ada rasa berani dan ada rasa takut. Tentunya semuanya juga menjadi sesuatu yang positif dan bernilai baik di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita mampu menempatkan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang memiliki sifat berani itu menjadi terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila keberaniannya itu digunakan di dalam rangka membela agama Allah, di dalam rangka memperjuangkan agama Allah. Dan ketika seseorang itu memiliki rasa takut, takut menjadi sesuatu yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita menempatkan rasa takut itu di dalam hal-hal yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut melanggar apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya seperti itu. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam salah satu hadis yang diterima dari Abu Hurairah ya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang diriwayatkan beliau dari Tuhannya. Jadi ini merupakan hadis qudsi di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa izzati la ajma'u ala abdi khaufaini wa amnaini." Wa izzati, demi kemuliaanku, firman Allah Subhanahu wa taala, la ajma'u ala abdi khaufaini wa amnaini. Tidak akan berkumpul atau tidak akan menghimpun dua rasa takut dan dua rasa aman pada diri seorang hamba ya. Jadi la ajma'u ala abdi khaufaini wa amnaini, tidak akan berkumpul dalam diri seorang hamba itu dua rasa takut dan dua rasa aman. Nah, kemudian idza khaufani fid dunya, apabila dia itu takut ketika di dunia, maka apa? Amantuhu yaumal qiyamah, maka aku, kata Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan rasa aman nanti di yaumil qiyamah. Apabila seorang itu merasa takut ketika di dunia, takut melanggar apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, atau tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kita untuk mencuri, untuk korupsi, untuk bermabuk-mabukan, untuk berzina, gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian orang itu mentaati apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk khosyahnya dia, rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia melanggar apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rasa aman nanti di akhirat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk sholat, maka kita pun melaksanakan sholat. Dan meninggalkan sholat merupakan dosa besar, yang mana konsekuensi dari meninggalkan sholat ini akan mendapatkan dosa yang sangat besar ya, akan mendapatkan tempat yang sangat pedih, akan mendapatkan azab yang sangat pedih nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika orang meninggalkan saum gitu. Nah, kita semua tidak berani meninggalkan sholat, tidak berani meninggalkan saum. Karena apa? Karena ada rasa takut kita itu ketika melanggar apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi orang-orang yang memang dia itu takut gitu, melanggar apa-apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia, maka dia akan mendapatkan rasa aman, kata Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat. Tetapi sebaliknya, wa idza amanani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah. Ya. Dan apabila merasa aman dariku fid dunya, di dunia. Jadi ada orang yang merasa aman dari apa-apa yang sudah digariskan oleh Allah, dari aturan-aturan Allah, dari syariat-syariat Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kita untuk berjudi,
untuk bermabuk-mabukan, untuk berzina, untuk melakukan pencurian, untuk korupsi dan sebagainya, dia tidak ada rasa takut, dia bahkan merasa aman gitu ya. Ketika dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, dia melanggarnya, tidak melaksanakan saum. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada dia untuk melaksanakan sholat, dia pun meninggalkan sholat ya. Padahal tarikus sholat itu merupakan, meninggalkan sholat itu merupakan al-kabair ya, merupakan salah satu dari dosa-dosa besar ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang dia merasa aman ketika di dunia, ketika dia melanggar apa-apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya akhaftuhu yaumal qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan memberikan rasa takut nanti di yaumil qiyamah. Hari kiamat, hari akhirat itu merupakan sesuatu yang belum pernah kita alami ya. Belum pernah kita bayangkan bagaimana dahsyatnya, bagaimana luar biasanya ketika di padang mahsyar dan sebagainya gitu. Jangankan kita itu mendapatkan rasa takut yang hebat gitu kan, untuk sesuatu yang belum pernah kita tahu di tempat itu, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa takut gitu kan di dalam hati kita. Ini tentunya merupakan sesuatu yang sangat luar biasa dan sangat menyiksa gitu kan. Ketika baru pertama kali bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah, yang seharusnya ini merupakan satu kenikmatan bisa bertemu dengan Allah, tetapi justru dia dirundung dengan rasa takut yang luar biasa ketika akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ketika di dunia, karena dia sudah banyak melanggar apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi satu peringatan bagi kita semua. Mudah-mudahan Ramadan ini makin membuat kita semakin taat, makin membuat kita semakin kuat perjuangan kita untuk bagaimana syariat-syariat Allah, hukum-hukum Allah itu bisa diterapkan di muka bumi ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.